siang teman-teman, selamat datang di webinar Setara Berdaya yang kedua. Bagi yang belum kenal, belum tahu, perkenalkan saya Vero dari Setara Berdaya. Dan buat teman-teman yang sudah mengikuti webinar pertama beberapa waktu lalu, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kembali. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan diri dan tertarik untuk bergabung bersama kami. Senang sekali melihat kehadiran teman-teman, ada sekitar 50-an peserta yang hadir. Terima kasih, semoga hari ini kita bisa sama-sama belajar dan menambah wawasan bareng-bareng ya. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, saya ingin meminta bantuan teman-teman untuk mengisi pre-survey. Linknya akan kami share di kolom chat. Silahkan teman-teman bisa lihat dan boleh bantu diisi ya. Silahkan dari tim Setara Berdaya, mohon dibantu untuk share link pre-survey-nya. Boleh dibantu untuk link share link pre-survey-nya biar teman-teman bisa bantu isi. Oke, sudah di-share. Silakan teman-teman boleh cek di kolom chat. Diklik linknya dan mohon dibantu untuk isi surveinya. Pada tim Setara Berdaya boleh tolong dikirim ulang. Mungkin ada yang baru join nih teman-teman. Ada yang baru join, jadi boleh tolong di-share ulang ya untuk linknya. Oke, oke boleh. Selagi teman-teman mengisi, kita akan lanjut. Sebelum kita masuk ke webinar juga, akan ada penjelasan mengenai program Setara Berdaya yang akan disampaikan oleh Mbak Anana selaku co-CEO Tim Web Team Women dan pelaksana program Setara Berdaya. Kepada Mbak Anan, kami persilahkan. Halo, terima kasih Vero. Selamat datang buat teman-teman semua di program Setara Berdaya. Ini adalah saat ini workshop untuk webinar kita yang kedua. Nah, ini saya akan coba untuk ceritakan juga mengenai program Setara Berdaya ini. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti program dengan nantinya lebih baik dan lebih menyenangkan kita mengikuti programnya bersama. Jadi program Setara Berdaya ini adalah sebuah program khusus yang memang kita buat untuk membekali perempuan-perempuan teman-teman semua yang memiliki usaha mikro di Indonesia dengan kemampuan tambahan untuk kita bisa berpikir kritis dan juga memiliki pengetahuan lebih tentang digital sehingga memastikan kita semua bisa lebih berdaya ketika kita melakukan bisnis kita secara online. Jadi program ini terdiri dari beberapa kegiatan. Ini ada kelas online, kemudian ada offline workshopnya. Offline workshopnya akan dilakukan di Jakarta, kebetulan besok di tanggal 11. Kemudian ada juga di Lombok. Kemudian ada webinar, ini adalah webinar yang kedua yang dilakukan dan juga nantinya ada grup mentoring. Jadi kalau kita bicara soal online class, nanti teman-teman semua bisa mengikutinya. Ini semua programnya adalah program yang tidak dipungut biaya ya, gitu. Jadi bisa diikuti secara langsung dan gratis.
proses belajarnya melalui online learning system dan juga yang dapat dibuka melalui browser, dan ini bisa dilakukan atau bisa diikuti kapanpun gitu. Jadi tergantung dari waktu yang dimiliki oleh teman-teman semua. Total nanti ada 10 modul pembelajaran yang bisa diambil, mulai dari tentang bisnis secara dasar, kemudian cara berpikir secara kritis, dan kemudian ada beberapa informasi-informasi tentang digital, pemasaran secara digital. Kemudian kelas ini akan dibuka sampai dengan tanggal 31 Mei. Kemudian ada offline workshop di 2 kota, di Jakarta dan di Lombok. Offline yang di Jakarta akan dilakukan di besok di Dira Premier Simatupang. Untuk teman-teman yang masih ingin untuk mengikuti bisa melakukan pendaftaran. Kemudian online workshop yang berikutnya ada di Lombok. Kalau teman-teman kebetulan ada berada di daerah NTB atau di Lombok atau punya teman yang ada di sana, bisa mengikuti program ini. Program ini akan berjalan di hari Rabu minggu depan, tanggal 17 Mei. Dan kemudian ada webinar. Nah, webinar ini, webinar yang pertama sudah dilakukan di bulan Maret kemarin. Kemudian hari ini adalah webinar yang kedua. Ada bias gender dalam bisnis yang akan nanti dipandu oleh Ibu Poppy Malina. Dan kemudian webinar yang berikutnya ada tentang membangun kepercayaan konsumen via online experience, akan dipandu oleh saya sendiri dan rekan saya Rama. Dan webinar yang terakhir ini berbisnis tanpa branding, akan dilakukan di minggu depan. Nah, ini juga akan dipandu oleh saya dan Rama. Dan menariknya dalam setiap webinar nanti ada sesi-sesi untuk bertanya secara langsung ya tentunya. Nah, terakhir ada grup mentoring. Di grup mentoring ini nanti teman-teman yang merupakan peserta terbaik dari kelas online bisa mengikuti grup mentoring ini. Jadi jangan lupa untuk mengikuti kelas online-nya juga. Jadi secara keseluruhan kegiatan yang akan dilakukan, teman-teman nanti bisa mengikuti kelas online, bisa mengikuti rangkaian webinar untuk menambah pengetahuan, dan juga kalau misalnya berada di kota tempat offline workshop juga bisa mengikuti offline workshop kami. Jadi bisa bergabung mendapatkan ilmu dan ekstra manfaat. Dan ekstra manfaatnya apa? Di masing-masing kegiatan nanti akan ada peserta terpilih. Jadi kalau dari kelas online ada 150 peserta terpilih nanti akan mendapatkan penghargaan dari kami. Di webinar kira-kira ada 30 peserta terpilih yang nantinya bisa mendapatkan penghargaan. Di offline workshop ada kurang lebih 14 peserta terpilihnya, dan di grup mentoring kurang lebih ada 2 peserta terpilih yang bisa mendapatkan penghargaan. Gitu. Jadi dari kami, dari pihak yang melaksanakan program Setara Berdaya, mengucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti program Setara Berdaya, dan semoga bisa menambah ilmu buat kita semua. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anan. Itu tadi penjelasan singkat mengenai program Setara Berdaya. Semoga cukup jelas ya teman-teman. Dan semoga teman-teman juga ikut tertarik untuk bergabung bersama kami. Oke, kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai program kami, silakan ajukan pertanyaan melalui sosial media kami di @think.women dan @unwomen. Oke, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ibu Pertiwi Triwidya Hening Buditomo selaku National Program Officer for Women Entrepreneurship UN Women, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Kepada Ibu Tiwi, kami persilakan. Selamat siang, terima kasih banyak Mbak Vero. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa Ibu. Baik. Selamat siang, pertama-tama kami dari UN Women ingin menyapa para perempuan wirausaha hebat yang telah bersemangat untuk hadir di acara yang pastinya akan menambah pengetahuan ya buat sahabat perempuan. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Teknologi, yang telah menjadi partner kami dalam menjalankan program Setara Berdaya Bootcamp, dan juga kepada N Foundation yang merupakan yang merupakan donor dari program Together Digital yang diambil oleh UN Women.
sahabat perempuan masih terdapat kesenjangan di dalam capaian perempuan di bidang ekonomi, yang mana ditunjukkan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang jauh dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki. Selama 1 dekade terakhir, selama 10 tahun, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih berada di angka 53,34%, jauh lebih rendah dibandingkan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki yang sudah mencapai 82,27%. Tentunya ada beberapa hal di sini yang menyebabkan mengapa terjadi kesenjangan yang cukup jauh ya di dalam pencapaian perempuan untuk berpartisipasi di dalam bidang ekonomi. UN Women merupakan salah satu badan PBB yang mandatnya adalah untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, di mana pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan salah satu mandat kami. Kami saat ini memiliki program Together Digital yang tujuannya adalah untuk membekali perempuan dengan kemampuan kewirausahaan dan keterampilan digital, di mana dalam program ini tujuannya untuk mendukung pengusaha perempuan itu bisa lebih aktif lagi di dalam ekonomi digital. Nah, untuk kegiatan kita hari ini yaitu webinar setara berdaya, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis bagi para pengusaha perempuan dan juga meningkatkan kreativitas serta keterampilan kewirausahaan dasar yang berperspektif gender, sehingga dapat menciptakan inklusivitas dan keberagaman dalam ekonomi digital, terutama untuk meningkatkan kontribusi perempuan dalam ekonomi. Untuk program Setara Berdaya ini ada beberapa webinar yang sangat menarik untuk diikuti, selain juga untuk program belajar secara mandiri di platform kami welearn.unwomen.org. Nanti kami akan bisa sharing juga link untuk platform WeLearn ini. Selain itu kami juga ada program untuk latihan di kelas di Jakarta dan di Lombok. Saya sangat mengharapkan antusiasme dan juga partisipasi dari sahabat perempuan wirausaha untuk mengikuti seluruh kegiatan. Untuk kegiatan webinar kita siang ini, kita akan dipandu oleh rekan dari UN Women, Senior Policy Advisor Mbak Poppy Ismalina yang sangat ahli di dalam hal gender di dalam usaha atau menjalankan usaha dalam kewirausahaan. Singkat kata, saya ingin mengucapkan selamat belajar, semoga mendapatkan manfaat pengetahuan dan juga bisa membantu usaha para sahabat perempuan. Terima kasih. Kembali ke Baik, terima kasih Ibu Tiwi atas sambutannya. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke dalam materi webinar kita dengan topik bias gender dalam berbisnis yang akan dibawakan oleh Ibu Poppy Ismalina PhD selaku Policy Analyst on Women Economic Empowerment UN Women Indonesia. Kepada Ibu Poppy kami persilakan. Halo, Ibu Poppy. Ya, saya agak bingung sistem yang sangat kompleks ini. Baik. Tayangan saya sudah tayang belum? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke. Terima kasih Mbak Velo, terima kasih Bu Tiwi atas pembukaannya. Selamat siang sahabat-sahabat perempuan saya. Senang sekali saya ikut di dalam forum Setara Berdaya. Tentu saya sangat bangga terlibat di dalam forum ini dan kemudian bisa berdiskusi dengan sahabat-sahabat perempuan semua. Saya ditugaskan oleh Mbak Tiwi untuk bicara soal bias gender dalam bisnis. Tapi tentunya ini ada saat tepat untuk kita berbagi pemahaman, pengetahuan,
tentang kaitannya apa itu definisi gender, konstruksi gender, bias gender, dan saya tambahkan bias-bias apa saja yang sering terjadi di dalam lingkungan kerja, dan bagaimana kemudian UN Women punya sebuah konsep, ya, sebuah prinsip yang disebut prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan. Ada 7 prinsip yang kemudian terus kita sosialisasikan. Bahkan kita telah memiliki panduan untuk dijadikan acuan para pelaku bisnis, dan salah satu tujuan utamanya adalah mengantisipasi terjadinya bias gender ini. Dan bias gender sebetulnya bukan hanya fakta kecil atau fenomena sosial, tapi ketika itu terakumulasi, tereskalasi, maka kemudian memiliki dampak yang signifikan terhadap rendahnya partisipasi perempuan di dalam aktivitas bisnis dan dunia kerja. Oleh karena itu, kami di UN Women tidak akan menganggap persoalan ini ringan, tidak akan tidak berbuat apa-apa. Selain apa yang kami lakukan seperti di dalam forum setara berdaya ini, sosialisasi, berdiskusi dengan banyak pihak, ya, lewat pelatihan, lewat FGD, juga kami telah memiliki beberapa panduan yang dapat kemudian menjadi acuan para pelaku bisnis, dan kami juga senantiasa bekerja sama dengan banyak pihak untuk mensosialisasikan panduan tersebut, sehingga persoalan-persoalan yang mengakibatkan rendahnya partisipasi perempuan, salah satunya adalah bias gender ini, lama-kelamaan kemudian terentaskan, sehingga tidak ada hambatan struktural, hambatan kultural bagi perempuan untuk ikut di dalam, berpartisipasi di dalam, eksis di dalam, berkiprah di dalam dunia bisnis maupun pasar tenaga kerja, baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan mungkin di dunia internasional. Nah, untuk itu, sahabat-sahabat perempuan saya, izinkan saya kemudian bicara soal konsep konstruksi gender, kemudian bias gender, bias apa saja yang mungkin ada di dalam lingkungan kerja, dan bagaimana prinsip pemberdayaan perempuan dijalankan di dalam aktivitas bisnis untuk mengantisipasi segala hal yang berdampak negatif atau menimbulkan kerugian material maupun imaterial terhadap semua manusia yang basisnya adalah basis gender. Saya awali dengan pembahasan mengenai definisi konstruksi gender. Oh ya, bisa ya. Tunggu. Saya agak bingung dengan. Oke. Jadi sahabat-sahabat perempuan semua, kalau kita mau mengawali diskusi kita untuk jauh lebih memiliki kesepakatan nih. Kalau kita bicara gender, itu apa sih maksudnya gitu ya. Nah, gender bukan basisnya adalah jenis kelamin. Kalau kita bicara jenis kelamin, itu tentunya ada laki-laki dan perempuan, yang mungkin kemudian ada kriteria yang ketiga yang dibedakan karena ciri-ciri fisik atau ciri-ciri biologisnya. Dan itu memang sudah ada sejak lahir, kemudian sifatnya universal, berubah apabila ada intervensi operasi. Ya, jadi itu yang disebut dengan jenis kelamin. Itu adalah pembedaan peran, sifat, posisi,
fungsi reproduksi, pekerjaan antara laki-laki dan perempuan karena konstruksi sosial, cara pandang sosial, bentukan kultural, ya, apakah adat istiadat atau kemudian berasal dari keyakinan penafsiran agama atau sistem-sistem termasuk sistem pendidikan, sosial, politik yang dibentuk oleh manusia. Kalau tadi yang jenis kelamin itu kan untuk menentukan apakah kita ini berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tapi kalau yang disebut dengan gender itu adalah semata-mata bentukan sosial, kultural akibat penafsiran keyakinan agama, bentukan sistem politik, ekonomi, adat istiadat gitu. Yang kemudian menciptakan pembedaan bagaimana fungsi perempuan, fungsi laki-laki, bagaimana pekerjaan yang semestinya dilakukan perempuan dan laki-laki, apa karakteristik yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Nah, itu semua adalah yang disebut dengan konstruksi gender. Jadi, seringkali kita kemudian mendengar perempuan jauh lebih sensitif daripada laki-laki. Nah, itu salah satu bentuk konstruksi gender. Perempuan jauh lebih lemah hati, atau cepat menangis. Nah, itu konstruksi gender. Nah, tentu ada yang positif, ada yang berakibat pada cara pandang positif terhadap laki-laki ataupun perempuan atas bentukan sosial tersebut. Tapi sayangnya dunia ini kan male-dominated world, ya. Dunia yang didominasi oleh laki-laki. Banyak research di belahan dunia, ini bukan hanya rakaan atau hayalan kita yang memang bekerja atau menjadi aktivis sosial untuk pemberdayaan perempuan atau penghapusan diskriminasi perempuan, ya, tapi dibuktikan oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga research dunia yang bereputasi seperti KPMG, kemudian World Bank, ILO, ADB, atau kemudian lembaga-lembaga swadaya perempuan lainnya, termasuk kemudian kami yang ada di UN Nation atau PBB yaitu UN Women, menyimpulkan bahwa konstruksi gender atau cara pandang adanya pembedaan sifat, fungsi, karakter yang dimiliki laki-laki diskriminasi, melahirkan ketidakadilan yang berujung pada fenomena tadi itu yang dikatakan Mbak Tiwi, partisipasi tenaga kerja perempuan yang rendah, pembedaan adanya gaji perempuan dan laki-laki, belum lagi kalau kita bicara potensi mengalami seksual harassment jauh lebih tinggi dari perempuan, jauh lebih tinggi mengena pada perempuan daripada laki-laki. Tentu ini bukan berarti laki-laki tidak mengalami fenomena ini, pasti ada. Tapi kalau berdasarkan hasil research, yang lebih dominan adalah perempuan yang mengalami diskriminasi negatif akibat adanya konstruksi gender ini. Nah, lebih jelasnya adalah apa yang disebut kemudian konstruksi gender tadi yang saya katakan, ya. Ada definisi tertentu pekerjaan apa yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki atau hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Perkembangannya kemudian dunia semakin menunjukkan makin tidak ada pembedaan sebetulnya. Ya, jadi yang selama ini didominasi oleh perempuan misalnya sekretaris, chef, atau yang kemudian bersifat service, itu kemudian sekarang juga didominasi atau juga menerima tenaga kerja laki-laki. Demikian pula sebaliknya.
ketika kita bicara soal aktivitas atau pekerjaan yang tadinya hanya didominasi oleh laki-laki, atau kemudian definisinya adalah ini pekerjaan laki-laki, sekarang kemudian perempuan sudah masuk ke dalam dunia tersebut. Artinya sebetulnya bukan karena lahiriah, ya, bukan karena kondisi alamiah gitu ya, karena kondisi alamiah hanyalah soal perbedaan jenis kelamin. Tapi ini adalah bentukan sosial, stigma, atau kemudian stereotype, cara pandang gitu ya. Kemudian juga soal posisi gitu ya. Seringkali kemudian saya masih mendengar teman-teman saya, duh, bos saya perempuan gitu. Duh, saya lagi kerjasama dengan perempuan pengusaha. Duh, nah itu pasti muncul. Jangan sekali kemudian terdengar, duh, saya lagi bekerja sama dengan pengusaha, laki-laki pengusaha. Ada, tentu saya bukan berarti itu zero, ya. Ada, tapi lagi-lagi yang lebih dominan adalah diskriminasi, atau itu berlaku untuk perempuan. Sifat juga begitu. Tentu ini ada sehingga kemudian ada eksplorasi. Oke, kalau memang karakter atau definisi leadership style perempuan itu seperti ini bentukan sosial, maka ada banyak ahli manajemen strategi akhirnya kemudian mulai mensosialisasikan, mulai membuktikan sensitivitas perempuan yang lebih tinggi, atau kepemimpinan dengan pendekatan hati misalnya, atau kelembutan perempuan itu ternyata kemudian menjadi advantage bagi seorang pemimpin, karena akhirnya jauh lebih dekat ke anak buah, jauh lebih tahu apa keinginan anak buah, lebih aspiratif, lebih demokratis gitu. Akhirnya kemudian ada definisi-definisi yang lebih lanjut untuk memaknai itu secara positif. Upaya itu tentunya didedikasikan salah satunya untuk menepis atau untuk mengantisipasi adanya diskriminasi negatif atau pandangan negatif akibat definisi sosial tentang karakter atau sifat atau style leadership dari perempuan. Karakter kepemimpinan dari perempuan. Tentu ada juga perempuan yang galak, atau tidak kenal, tidak kemudian sensitif, tidak kemudian mempedulikan nasib pegawai, tentu itu ada. Tapi yang kemudian kita sadari dan teman-teman sahabat-sahabat bisa renungi, bentukan sosial atau kriteria tentang karakter kepemimpinan perempuan lebih pada apa yang tadi saya jelaskan. Nah, ini semua ada, lagi-lagi ada positif dan negatif, tapi yang paling bahaya adalah ketika ini mengakibatkan ketidakadilan, salah satunya di dunia usaha. Hasil penelitian kami UN Women dengan Puslab Jakarta menyimpulkan bahwa ketika kami melakukan interview dengan women entrepreneurs dan mereka kemudian mengakui bahwa mereka sulit mendapatkan kepercayaan dari investor untuk melakukan ekspansi usaha. Ya, ketika kemudian investor tersebut tahu bahwa perusahaan dipimpin oleh seorang perempuan. Apalagi kemudian investor tersebut tahu bahwa pemimpin atau pemilik perusahaan tersebut perempuan dan sudah berkeluarga. Hal pertama yang ditanyakan adalah berapa sudah berapa anaknya, atau how many children do you have gitu ya, how many children, Anda punya berapa anak gitu. Sehingga kemudian ketika dijawab misalnya 3 atau 4, perempuan pengusaha tersebut sangat yakin itu kemudian
memunculkan keraguan investor untuk membantu perusahaannya melakukan ekspansi. Karena, nah lagi-lagi konstruksi gender ini, karena bayangan investor-investor tersebut adalah pemilik perusahaan tersebut, ya perempuan yang memiliki 4 anak, itu akan sibuk juga dengan domestikasi aktivitasnya atau aktivitas rumah tangga. Pasti juga tidak akan 100% total mengelola perusahaan. Artinya kemudian ada resiko modal yang akan dipinjamkan itu akan sulit berputar atau akan bahkan terjadi kemandekan usaha atau tidak mampu membayar kembali, atau nilai kembalian investasinya, nilai keuntungan investasinya tidak didapat secara sesuai dengan jadwal, bahkan lambat dari sangat lambat dari apa yang diekspektasikan. Nah, imajinasi ini tentunya akibat dari bentukan sosial atau konstruksi sosial tentang perempuan yang memang perannya lebih banyak di rumah, atau mengasuh anak itu adalah tanggung jawab utama perempuan. Ketika anak sakit, gitu ya, bayangannya adalah ibu yang menangani, sekalipun si ibu tersebut memiliki perusahaan ataupun menjadi kepala rumah tangga atau breadwinner, pencari mata pencarian utama. Jadi sekalipun dijelaskan oleh perempuan pengusaha tersebut, sahabat-sahabat kami yang kami lakukan wawancara, tapi tetap kemudian ada indikasi yang kuat investor-investor tersebut ragu gitu. Kemudian yang kedua, ada juga ini yang berlaku untuk dunia usaha. Nah, ini salah satunya. Ada juga keraguan perempuan pengusaha tidak memiliki orientasi untuk pertumbuhan bisnisnya secara progresif, secara agresif gitu. Sehingga didefinisikan perempuan pengusaha jauh lebih risk averse, menghindari resiko, tidak berani mengambil resiko. Jadi tidak berani avoid resiko, menghindari resiko, tidak berani mengambil resiko. Implikasinya adalah orientasi untuk melakukan ekspansi bisnis itu jarang dimiliki oleh perempuan pengusaha. Sehingga ketika padahal perempuan pengusaha tersebut sedang mengajukan proposal ekspansi usaha, sedang mempresentasikan rencana pengembangan usahanya, ada kemudian stigma tadi itu, bahwa bahwa investor tersebut menjadi tidak yakin ekspansi usaha ini memang akan benar-benar dilakukan, bahwa akan ada perencanaan yang matang, bahwa akan ada pencapaian yang sesuai apa yang dijadwalkan gitu. Hanya karena tadi itu konstruksi sosial, karena yang dihadapi adalah perempuan yang bayangannya adalah berperan ganda, sibuk dengan anak-anak, dan ini sangat terjadi pada masa COVID. Ya, tentu kita tahu bahwa krisis pandemik melahirkan pembatasan fisik, sehingga banyak aktivitas bisnis dilakukan dari rumah. Ya, nah ketika kemudian ada fasilitas untuk menambah modal kerja atau menyelamatkan usaha dari krisis pandemik, Kementerian Keuangan mencatat bahwa jauh lebih banyak usulan diajukan oleh perempuan. Tapi kemudian siapa yang mendapatkannya, proporsinya jauh lebih banyak laki-laki. Nah, lagi-lagi ada bias gender di sana.
Karena kemudian di masa pandemik anak-anak bersekolah di dalam rumah, dari rumah ya, sekolah dari rumah, seluruhnya suami juga kerja dari rumah, perempuan atau ibu juga kerja dari rumah, tapi kemudian ada konstruksi sosial atau ada dugaan yang ada di masyarakat, ibu akan jauh lebih sibuk daripada bapak untuk menemani anak sekolah, menemani. Ini tidak salah, ya. Artinya kalau memang demikian itu sangat mulia. Tapi kemudian menjadi persoalan adalah ketika ini melahirkan diskriminasi negatif. Ketika ini melahirkan kesempatan perempuan untuk mendapatkan modal usaha demi menyelamatkan usahanya, perempuan tidak mendapatkan kesempatan itu. Jadi ada banyak cerita di mana kemudian kami di bulan November di bulan April 2021 melakukan survei dan in-depth interview. Akhirnya kemudian yang dilakukan untuk mekanisme kebertahanan hidup, survival mechanism perempuan pengusaha mengubah sektor usaha atau aktivitas usaha yang mereka lakukan gitu ya, kepada sektor-sektor yang tidak terlalu membutuhkan modal tinggi dan bisa dilakukan di rumah, dan kemudian lebih mengutamakan network atau jejaring yang dia telah miliki untuk kemudian bisa menghimpun atau memobilisasi dana atau kemudian membentuk sebuah rantai pasok. Salah satu tujuannya untuk mengatasi kurangnya modal, karena proposal pengajuan suntikan dana akibat krisis tidak diterima atau ditolak gitu ya, lagi-lagi karena adanya keraguan mereka bisa 100% fokus pada usaha, sementara semua tahu bahwa ketika pandemik semua belajar dari rumah, semua dilakukan dari rumah, dan ada dugaan sosial yang sangat kuat, ibu yang paling sibuk gitu ya daripada suami. Dan itu juga ditandai yang parahnya adalah adanya kekerasan fisik, ya, KDRT, kekerasan domestik, karena kemudian ada banyak yang stres gitu ya, di PHK, limpahannya adalah pada ibunya atau pada istrinya di rumah gitu ya. Sehingga waktu itu saya dan keluarga tinggal di Australia, saya masih sangat ingat di media-media TV Australia, 2 bulan setelah bulan Maret 2020, setelah krisis pandemik, puncaknya itu kan awalnya itu kan Maret, kemudian banyak yang tutup. 2 bulan setelah itu ada banyak pengumuman di media televisi, hotline untuk domestic violence. Jadi ternyata kemudian 2 bulan semua di rumah, kekerasan domestik meningkat, dan korbannya 85% adalah perempuan atau istri, ya. Dan akhirnya kemudian dikeluarkan juga bantuan gitu, dan saya lihat tidak hanya di Australia gitu, tapi ini pengalaman pribadi yang saya tonton gitu ya. Juga dilakukan di negara-negara maju yang memang memiliki anggaran pemerintah yang jauh lebih tinggi ya daripada di Indonesia, di negara berkembang gitu ya. Dikeluarkan juga dana untuk penanganan domestic violence atau kekerasan domestik itu. Nah ini, jadi ketika ada fenomena sosial kekerasan domestik, kemudian harus semua bekerja di rumah, di mana ibu jauh lebih bertanggung jawab gitu ya. Nah ini secara positif memang ini adalah bentuk kasih sayang,
hal yang paling mulia gitu, tapi yang kami ingin tekankan adalah kesadaran untuk tidak menerima konstruksi-konstruksi sosial ini yang akhirnya kemudian merugikan Anda. Jadi jangan sampai sahabat-sahabat perempuan di sini kemudian takut untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila mengalami domestic violence. Takut untuk melaporkan domestic violence itu bisa dalam bentuk fisik maupun batin. Takut untuk melaporkan apabila mengalami sexual harassment, kekerasan seksual di lingkungan kerja atau di dalam bernegosiasi dalam bisnis. Misalnya sahabat-sahabat perempuan sedang ingin menjalin hubungan bisnis dengan pemasok bahan baku di beberapa kota, dan ternyata kemudian sebagian besar adalah akan berhadapan dengan laki-laki pengusaha. Nah, seringkali kemudian karena kemudian harus sering bertemu, kemudian berinteraksi gitu ya, dan harus menunjukkan ketertarikan dalam berbisnis, kesopanan, kesantunan, bahkan kemudian ingin menunjukkan hubungan yang sifat yang supel, sifat yang mudah berteman gitu ya. Kemudian akhirnya ditafsirkan berbeda. Nah, ini adalah salah satunya juga bentuk dari bias gender, ya, bias gender yang atau atau cara pandang akibat pembedaan perempuan itu bisanya apa, laki-laki itu bisanya apa. Nah, nanti kita bisa berdiskusi panjang apa yang kemudian sahabat-sahabat perempuan alami gitu ya. Nah, tentu yang harus kita lakukan adalah melawan, tapi bisa tentunya bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara yang tanpa harus merusak hubungan bisnis apabila itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalaupun sudah tidak bisa ditoleransi, jauh lebih baik tidak berhubungan bisnis dengan laki-laki pengusaha yang memiliki kecenderungan seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ketidakadilan gender akibat adanya konstruksi sosial ya tentang sifat, fungsi, karakter, style, cara, kelebihan, kekurangan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan akibat perbedaan penafsiran agama, nilai sosial, nilai budaya, bahkan kemudian nilai ekonomi. Perempuan selalu kemudian melekat apabila bekerja adalah perempuan dengan peran ganda, atau ketika anak sakit, gitu, ketika si bapak meminta izin ke perusahaannya itu jauh lebih tidak ditoleransi, sehingga kemudian si bapak diminta bekerja. Alhasil si ibu yang juga bekerja sebetulnya terus-terusan kemudian harus cuti karena si bapak tidak mendapatkan izin cuti karena kantornya kemudian tidak menerima kenapa bapaknya yang menunggui anaknya. Akhirnya ketika si ibu terlalu banyak cuti, melanggar batas cuti, dikenakan peringatan, dan banyak yang kemudian akhirnya memilih keluar karena menganggap perusahaannya tidak kondusif untuk perempuan yang telah memiliki anak ya, karena kemudian pasti kita tahu bagi Anda yang sudah memiliki anak ya, anak kecil gitu ya yang masih di bawah usia 12 tahun masih sangat rentan untuk sakit gitu, sekalipun persoalannya hanya adalah perubahan cuaca, udara terlalu panas gitu ya, tapi tetap kemudian membutuhkan yang mendampingi anak tersebut gitu ya, yang harusnya bisa dilakukan secara bergantian, tapi karena bias gender itu seharusnya dilakukan oleh perempuan. Nah, ini adalah bias gender. Akhirnya kemudian
ibu lah yang paling sering kemudian mendapatkan tugas mendampingi anak ketika sakit, apalagi kalau kemudian harus diopname dan sebagainya. Saya masih ingat ketika teman saya sekeluarga kena COVID gitu ya. Jadi ibu, bapak gitu dan anaknya gitu. Saat itu kemudian si ibu dalam keadaan lebih parah daripada bapaknya, tapi kemudian rumah sakit menempatkan anak-anak dalam satu kamar dengan ibunya gitu, karena jauh lebih baik anak-anak dekat dengan ibunya. Nah, saudara-saudaranya kemudian yang memprotes itu karena kondisi ibu jauh lebih parah, sehingga khawatirnya adalah anak-anak akan mendapatkan COVID yang juga sama parahnya dengan ibunya gitu. Tapi yang lucu adalah yang kita tidak bisa terima tentunya fakta bahwa rumah sakit kemudian menganggap anak-anak jauh lebih baik gitu dalam satu kamar dengan si ibu, tanpa kemudian melihat mana yang lebih parah, mana yang lebih bisa mengasuh anak ketika ketika terkena COVID kan gitu. Nah, ini juga yang disebut dengan bias gender. Nah, contoh-contoh tersebut, sahabat-sahabat perempuan, ini pastinya bukan lagi hanya mengganggu isi hati, atau kemudian cukup kita menangis dalam hati karena adanya ketidakadilan gitu ya. Tapi tanpa dirasakan oleh kita ketika satu perempuan pengusaha kena, dan ini karena konstruksi sosial terjadi di banyak tempat, di banyak sektor bisnis, maka terakumulasi akhirnya kemudian tadi itu. Akhirnya kalau kita melihat data statistik, rendahnya partisipasi perempuan dalam bekerja. Karena ketika sudah punya anak, perempuan akhirnya memilih keluar dari pekerjaannya. Apalagi kemudian anaknya lebih dari satu gitu ya. Atau kemudian persoalan potensi untuk mendapatkan seksual harassment ketika melakukan negosiasi bisnis gitu ya, atau ketika kemudian mau menjalin rantai pasok bahan baku dan bahan semifinalnya misalnya. Nah, perempuan jauh lebih memiliki resiko mendapatkan kekerasan seksual tersebut. Selain hal-hal yang tadi saya katakan, leadership style dianggap ya tadi itu, lemah, main hati, sangat sensitif, cepat tersinggung gitu. Itu ada konstruksi sosial atau bentukan sosial seperti itu untuk pemimpin perempuan atau perempuan yang memiliki atau menjalankan usahanya atau memimpin sebuah lembaga gitu ya. Dan juga tadi itu banyak investor melihat perempuan tidak seagresif laki-laki di dalam melakukan aktivitas bisnis. Sehingga perempuan dalam melakukan bisnis pasti stagnan, maunya di situ-situ saja. Kita tahu secara umum di dalam dunia usaha mikro kecil menengah Indonesia, loncatan dari kecil ke menengah itu jarang sekali terjadi. Jadi ada istilahnya stuck in the middle gitu ya. Jadi berhenti di tengah, yaitu paling tinggi di level small, usaha kecil, dari mikro ke small. Itu pun tidak banyak yang melakukan transformasi semacam ini. Kalau small ke medium jauh lebih sedikit daripada yang mikro ke small. Medium ke large hampir jarang terjadi gitu. Nah, ada kemudian sinyalemen yang mengatakan karena kemudian usaha mikro kecil menengah di Indonesia didominasi oleh perempuan. Karena perempuan pengusaha tidak ingin atau tidak agresif melakukan ekspansi usaha. Inginnya kemudian stabil, tetap punya toko, tetap punya pabrik atau tetap melakukan aktivitas usaha. Takut ketahuan ambisi atau takut ketahuan memiliki ambisi atau ambisius. Ya. Banyak kemudian sejak kecil ketika
anak perempuannya mengaku ingin menjadi polisi atau ingin menjadi presiden atau ingin menjadi pengusaha gitu ya, di dalam lingkungan sosialnya atau bahkan lingkungan rumah tangganya atau bahkan bapak ibunya memperingatkan dia bahwa ya sudah landuk gitu. Toh kamu perempuan, buat apa mimpi tinggi-tinggi? Ikut suami saja, menemani suami, mendukung pekerjaan suami. Nah, ini kan bagian dari nilai-nilai budaya atau bentukan kultural yang terjadi. Dan ini tidak hanya di Indonesia. Banyak sekali saya mendapatkan cerita teman saya, padahal lulusan dari Ivy League, universitas paling bagus ya, universitas bagus di US gitu. Dia ada salah satu dia lulusan Stanford, cum laude, tapi kemudian ketika menikah, sekarang punya 2 anak, maka dia kemudian memilih awalnya tidak bekerja, dan kemudian setelah anak bungsunya berumur 4 tahun, dia memilih menjadi part-time. Nah, semacam itu. Jadi banyak sekali itu terjadi di negara maju. Apalagi kemudian child care atau biaya menitipkan anak itu tidak seperti di sini, PAUD atau kemudian taman kanak-kanak kecil gitu ya. Kalau di negara maju itu sangat mahal. Sekalipun sudah disubsidi oleh pemerintah, tapi tetap itu membuat kemudian perempuan-perempuan atau keluarga memutuskan lebih baik ibunya saja yang menjaga di rumah daripada uang dikeluarkan untuk menitipkan anak di pusat penjagaan anak atau child care. Nah, fenomena-fenomena inilah yang disebut dengan ketidakadilan gender akibat adanya konstruksi gender. Nah, saya ingin menambahkan juga, tapi ini tidak akan saya bahas lebih panjang seperti halnya tadi, karena kemudian maunya adalah kita nanti diskusi mengenai bias gender ataupun penerapan pemberdayaan perempuan gitu ya. Bentar, sebentar. Kemudian ini yang bagian kedua, yaitu macam-macam bias dalam lingkungan kerja. Jadi ini kita perlu ketahui karena saya tahu sahabat-sahabat perempuan memiliki usaha, menjalani usaha, kemudian juga melakukan rekrutmen sekalipun tidak besar, ataupun ada yang di skala menengah ya. Nah, ini yang perlu kita antisipasi karena juga melahirkan diskriminasi negatif. Tentu tidak hanya berlaku atau tidak hanya terjadi pada perempuan ya, tapi kemudian dalam macam-macam bias ini yang juga sering terjadi adalah korbannya adalah perempuan ya. Indikasi paling nyata itulah at the end statistik menunjukkan partisipasi perempuan di dalam tenaga kerja itu rendah, kemudian posisi perempuan di dalam struktur perusahaan itu jarang mendapatkan posisi top leader, banyak yang kemudian di manajemen level kedua, ketiga, atau kemudian banyak perempuan pengusaha mengalami kendala modal karena tidak mendapatkan kepercayaan dari investor, bank atau lembaga pembiayaan lainnya gitu ya. Nah, ini hal-hal yang bisa terjadi ketika ada bias atau bias di dalam lingkungan kerja ini. Nah, ada 16 macam sahabat-sahabat perempuan yang ada di dalam bahan presentasi saya. Oh ya, panitia, saya sudah
mengirimkan bahan presentasi saya ke Mbak Tiwi, jadi mungkin bisa langsung dibagi ke peserta yang hadir di sini, sahabat-sahabat perempuan di sini, untuk kemudian lebih dipelajari atau lebih dibaca, sehingga ini kemudian menjadi pemahaman yang masif di antara sahabat-sahabat perempuan pengusaha. Nah, ada 16 sahabat-sahabat perempuan yang pertama adalah yang disebut affinity bias, kedua adalah confirmation bias, yang ketiga adalah attribution bias. Affinity bias ini ketika seseorang direkrut ya, dipekerjakan di dalam perusahaan gitu ya, kemudian harus memiliki kesamaan dengan orang yang sudah bekerja atau pimpinannya atau tim yang bekerja di divisi tersebut gitu ya. Misalnya senang hangout atau senang traveling atau senang bermain golf atau senang bermain tenis gitu ya. Ketika kemudian ditanya dan itu bukan pilihannya, nah ditolak gitu. Karena yang dicari adalah anggota tim yang memiliki hobi yang sama, memiliki kesenangan yang sama. Nah, ini juga salah satu bentuk bias ya, yang akhirnya akan mendiskriminasikan orang yang tidak memiliki kesamaan hobi atau kesamaan style atau kesamaan gaya hidup kan gitu. Nah, ini adalah tentunya diskriminasi negatif. Kemudian confirmation bias ya. Nah, ini seringkali kemudian yang dilihat adalah dia berasal dari daerah mana, dia berasal dari sekolah mana, yang ketika tidak sesuai maka dia ditolak ya, si kandidat tersebut ditolak gitu. Nah, ini adalah yang disebut bias konfirmasi. Kalau bukan sama-sama dari Padang atau sama-sama dari Sunda gitu ya, itu ditolak gitu ya. Atau ada dulu ya di tahun 80-an 90-an gitu ya, bahkan terjadi di salah satu universitas, di salah satu fakultas di universitas gitu, kalau bukan sama-sama dari Muhammadiyah gitu, itu ditolak gitu. Dari NU aja nggak boleh gitu, artinya bukan hanya soal, apalagi kemudian juga kalau bukan Islam ditolak, kalau bukan sama-sama Batak atau Kristen ditolak misalnya semacam ini. Nah, ini tentunya diskriminasi negatif yang perlu kita hindari atau kita jangan sampai kita jalankan atau kita lakukan gitu ya. Kemudian attribution bias ya. Nah, attribution bias adalah yang melekat pada attitude-nya gitu ya. Banyak anak-anak muda ketika diwawancara pekerjaan kaku atau kelihatannya sinis gitu ya. Padahal sebetulnya semata-mata kandidat tersebut gugup gitu ya. Nah, langsung kemudian dia tidak lolos karena kemudian terkaan semacam itu tanpa melewati konfirmasi. Mengapa kemudian kelihatan kaku, kelihatan sinis? Apakah karena gugup atau memang belum siap, atau ternyata kemudian banyak pikiran karena ada orang tuanya sakit dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini kalau tidak dikonfirmasi pada saat wawancara, ini yang disebut dengan attribution bias. Nah, selanjutnya adalah conformity bias ya, yaitu ketika seorang pegawai baru itu kemudian harus mengikuti, harus bertindak sama dengan orang sekitarnya. Misalnya di sana atau di lingkungan kerja itu gitu ya, memanggil pimpinannya itu harus sangat formal.
Misalnya kalau basis saya kan dosen ekonomi UGM ya. Misalnya kalau di UGM misalnya bahwa untuk memanggil yang senior, apalagi sudah menyandang guru besar gitu ya, diwajibkan memanggil profesor. Sama siang Prof, bagaimana Prof gitu. Sehingga ketika kemudian ada pegawai baru atau dosen baru yang dalam interviewnya kandidat ya, masih kandidat, kemudian lupa mengingat tradisi itu gitu ya, dan tidak memanggil seorang guru besar dari universitas tersebut atau dari fakultas tersebut guru besar atau profesor, Prof, itu kemudian ditolak. Padahal semata-mata dia tidak paham saja tradisi yang ada. Atau sebetulnya juga tidak perlu, cukup misalnya bapak atau ibu gitu ya. Atau cara-cara lain misalnya, bahwa ternyata di sebuah perusahaan, karena itu adalah tim kecil dan itu terletak di sebuah wilayah yang sangat feodal, kalau pimpinannya datang ke perusahaan harus cium tangan, misalnya semacam. Ketika tidak, maka itu kemudian mempengaruhi penilaian kinerja misalnya. Nah, itu adalah conformity bias. Kemudian the halo effect ya. The halo effect adalah ketika kemudian dalam proses rekrutmen gitu ya, kita tahu bahwa si kandidat itu adalah anaknya teman kita atau artis atau public figure gitu ya, atau kemudian anak dari seseorang yang kita tahu tokoh nasional misalnya. Nah, tanpa kemudian mengetahui kualifikasi atau keahliannya gitu, itu bisa langsung diterima misalnya. Nah, ini yang disebut the halo effect ya. Sehingga kemudian kalau ini terakumulasi terjadi di banyak tempat, artinya kan diskriminasi positif terhadap tokoh-tokoh tersebut atau public figure tersebut atau orang terkenal tersebut atau orang yang punya kedekatan keluarga ya, itu kemudian diskriminasi positifnya ke sana, tapi diskriminasi negatifnya adalah menutup peluang orang-orang yang ordinary saja, yang biasa saja, yang bukan anak tokoh, bukan artis, mencoba menjadi seleb sosial media tapi gagal. Ya, nah ini adalah halo effect. Kemudian Horns effect ya. Horns effect adalah dalam satu pengalaman misalnya dalam satu meeting ketika dilihat ada seorang karyawan yang sibuk memakai HP-nya, kemudian sibuk berkomunikasi gitu, langsung kemudian mendapatkan julukan bahwa dia tidak sopan, tidak menghargai jalannya rapat, tanpa kemudian ditanya mengapa banyak menggunakan atau banyak menelpon pada saat rapat. Jangan-jangan sebetulnya lagi menunggu berita ibunya atau bapaknya yang sakit parah. Who knows kan gitu. Nah, ini yang harus kemudian dikonfirmasi. Intinya adalah sangkaan-sangkaan yang tidak berdasarkan pada rasionalitas, dan apabila itu terefleksi di dalam keputusan kita, itulah yang disebut dengan macam bias-bias di dalam lingkungan kerja. Nah, kemudian ada kontras effect gitu ya. Dalam satu momen misalnya kita minta dua karyawan menulis sebuah analisis atau laporan gitu, baru satu kali pengalaman, ketika kemudian ternyata si A analisisnya jauh lebih mendalam daripada si B, maka kemudian kita langsung mengevaluasi performa si A jauh lebih bagus. Padahal sangat mungkin tugas tersebut tidak sesuai dengan spesialisasinya si B, atau keahlian si B adalah di bidang lain gitu ya. Sehingga ketika ditanya atau diminta menulis itu ya jelas akan jauh lebih baik si A yang memang punya spesialisasi atau keahlian di bidang yang ditugaskan itu. Nah, ini yang hati-hati untuk kemudian menilai tergesa-gesa
performa karyawan atau pegawai ketika kemudian ternyata berbeda keahlian atau berbeda spesialisasi atau berbeda latar belakang pendidikan. Gender bias ini juga salah satu di dalam definisi bias, tapi kita sudah jelaskan tadi. Nah, overconfidence bias, ya, overconfidence bias, ketika kemudian yang diwawancarai atau kandidat itu kelihatannya adalah overconfident gitu ya, dianggap kemudian akan arogan atau sombong gitu akan kepintarannya karena kemudian didefinisikan sebagai terlalu percaya diri. Padahal definisi terlalu percaya diri, terlalu confident, terlalu percaya diri itu kan lagi-lagi kan juga bentukan sosial. Definisi dia sudah percaya diri atau percaya dirinya berlebihan itu berbeda ketika kita berada di dalam komunitas Jawa di Jogja dan komunitas Jakarta kan gitu. Bagi orang Jakarta percaya dirinya si kandidat ya biasa saja. Banyak orang Jakarta seperti itu. Tapi bagi orang Jogja ketika dia diwawancarai di Jogja, dilihatnya adalah overconfidence, pasti dianggap membahayakan teamwork yang ada di perusahaan. Nah ini hati-hati, karena sebetulnya ada banyak cara untuk menilai apakah si kandidat tersebut sombong atau tidak. Kemudian ageism, yaitu bias menolak kandidat karena berbasis usia. Misalnya karena memang pendidikan yang ditempuh itu singkat ya, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, kuliah dia bisa selesaikan dalam 3 tahun. Sehingga di usia 18 atau 19 dia sudah selesai kuliah. Sudah kuliah untuk siap bekerja. Usia 19 dan itu atau 18. Usia 18 melamar pekerjaan. Nah, kemudian ditolak karena terlalu muda dan dianggap tidak matang. Nah, sebaiknya kan kemudian dicek dulu. Jangan-jangan keahliannya, kualifikasinya memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kalau soal usia muda, jangan-jangan kandidat adalah anak sulung yang mungkin jauh lebih dewasa daripada seumurannya atau bahkan dibandingkan dengan pegawai-pegawai yang sudah berusia di atas 20 atau 25. Nah, hal ini yang kemudian menimbulkan bias yang disebut ageism. Ya, name bias adalah kita tahu bahwa ada nama-nama yang melekat daerah di mana orang tersebut berasal gitu ya. Ih Ketut atau kemudian Simanjuntak Marga atau nama depan Bali Marga Batak atau nama Sunda Cecep Suryacap misalnya itu pasti Sunda gitu. Nah kalau kemudian ada stereotip tentang orang Sunda, orang Bali, orang Jawa, orang Batak gitu ya, akhirnya kemudian melahirkan diskriminasi negatif terhadap orang dari suku tertentu hanya karena dilihat namanya. Beauty bias gitu ya. Ada beberapa perusahaan ketika merekrut sekretaris gitu ya karena istri pimpinannya gitu ya atau suami dari pimpinannya cemburuan gitu, maka kemudian kalau CEO-nya adalah perempuan gitu untuk sekretaris tidak menerima laki-laki yang berwajah ganteng. Kalau CEO-nya laki-laki tidak menerima sekretaris dengan yang berwajah cantik gitu ya. Nah ini tentunya juga disebut beauty bias. Ada juga sebaliknya, harus cantik, harus ganteng. Sehingga kemudian ada definisi cantik dan ganteng di sebuah komunitas tertentu gitu ya. Sehingga kemudian melahirkan diskriminasi negatif bagi yang tidak memenuhi kriteria cantik dan ganteng. Nah, age bias
Ini kaitannya dengan tinggi badan dan sebagainya yang mempengaruhi seseorang bisa dipromosikan atau tidak, atau direkrut gitu. Ini juga ada bias berkaitan dengan tinggi badan. Nah, kemudian uncalled bias ya. Misalnya ketika ini terjadi kalau kemudian ada, kalau di Indonesia ya sangat terkenal, misalnya saya dari UGM gitu ya, lulusan, nah ini juga bias nih ya, lulusan UGM itu rendah diri, jadi bukan low profile tapi rendah diri. Saya dosen ya, jadi bukan menghina lulusan saya, tapi ini yang terjadi di dalam telusur alumni gitu ya, rendah diri. Kemudian meminta gajinya enggak setinggi lulusan-lulusan dari UI, ITB misalnya. Nah, ini kemudian ada terjadi perusahaan-perusahaan yang memblok alumni-alumni UGM karena dianggap tidak punya kepercayaan diri yang tinggi. Meminta gaji rendah itu bukan hal yang positif, tapi itu mencerminkan tidak yakin pada keahlian diri gitu ya. Sehingga saya masih ingat 15 tahun yang lalu gitu, ketika saya masih aktif di posisi manajemen program studi, kita harus kemudian mendatangi perusahaan-perusahaan tersebut untuk meyakinkan bahwa ada perubahan kurikulum di Fakultas Ekonomika UGM, termasuk program studi lainnya, untuk melatih kepercayaan diri, keberanian presentasi, self-confidence gitu ya, low profile tapi bukan rendah diri gitu, hanya untuk mengubah stigma tersebut ya, atau stereotype tersebut gitu. Nah, kemudian non-verbal bias akibat kemudian ada perilaku ketika rapat gitu ya, senangnya kemudian melipat tangan. Kalau kondisi melipat tangan itu kan seperti bos gitu, artinya non-verbal, atau misalnya senangnya garuk-garuk kepala gitu ya, atau padahal kan ada yang kemudian kalau nervous rambutnya nggak gatal tapi kemudian garuk-garuk kepala. Nah, ini kemudian melahirkan ketidakwibawaan misalnya, maka agak sulit orang dengan penyakit-penyakit yang dia tidak sengaja ya, penyakit psikologi semacam itu mendapatkan promosi, artinya lagi-lagi mendapatkan diskriminasi negatif. Nah, kemudian yang terakhir adalah authority bias. Seringkali kemudian ketika ada diskusi di dalam sebuah rapat dan memang perusahaan tersebut gitu ya sangat feodal, sangat hierarkis. Yang hanya didengar adalah pimpinan di atasnya. Kalau teamwork, kolega yang selevel itu tidak didengar. Nah, ini yang disebut authority bias ya. Dia hanya ingin mendengar kolega yang berada di posisi lebih atas, hanya ingin mendengar instruksi dari pimpinan. Padahal ini bagian dari kerja tim misalnya. Penugasan dilakukan oleh kolega-kolega yang selevel misalnya. Nah, tanpa disadari itu adalah yang disebut authority bias. Nah, sahabat-sahabat perempuan, selain gender bias ya, tadi ada juga 16 macam bias yang lagi-lagi kalau kita satu-satu selidiki, identifikasi, dan ada beberapa catatan research gitu ya, korban yang terkena dari berbagai macam bias itu tetap yang jauh lebih banyak adalah perempuan, dan lebih didominasi oleh gender bias. 15 bias itu terjadi gitu ya, lebih cepat dicurigai gitu ya. Nah, ini yang kemudian melahirkan tadi itu. Kalau itu terakumulasi, tereskalasi, adanya diskriminasi. Nah, kemudian UN Women mengenalkan adanya yang disebut prinsip pemberdayaan perempuan. Nah, prinsip pemberdayaan perempuan ini adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan oleh Anda semua di dalam melakukan aktivitas bisnis,
Ataupun kemudian ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda bisa mengusulkan kepada perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini. Karena prinsip-prinsip inilah gitu ya, di sini ada 7 prinsip gitu ya. Ketika kemudian sebuah perusahaan baik mikro, small, medium, apalagi perusahaan besar menerapkan 7 prinsip pemberdayaan perempuan yang dibangun oleh UN Women and UN Global Compact, maka akhirnya kemudian ini bisa mengantisipasi adanya bias gender tadi, kekerasan seksual. Tidak hanya untuk perempuan, tapi untuk laki-laki atau untuk semua, untuk mencegah diskriminasi pada pegawai-pegawai yang memiliki kriteria-kriteria sosial yang tidak diuntungkan. Nah, prinsip pertama adalah leadership promotes gender equality. Jadi prinsip pemberdayaan perempuan yang pertama adalah mendorong adanya dukungan pemimpin perempuan ya di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Perempuan menduduki posisi level atas, the first, the second level gitu ya, sehingga kemudian bisa mengawal upaya-upaya peningkatan kesetaraan gender. Ataupun kalau jenjang karir itu belum bisa menunjukkan, atau loncatan karir pekerja perempuan di perusahaan tersebut belum bisa menunjukkan adanya perempuan yang menduduki posisi pertama, yang didorong adalah pemimpin-pemimpin yang ada, sekalipun semua laki-laki misalnya, itu terlibat atau mau merancang program kerja perusahaannya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kemudian yang prinsip yang kedua, ini prinsip yang langsung berdampak pada pencegahan bias gender tadi itu, atau 15 bias lainnya, yaitu ketika perusahaan menerapkan opportunity yang sama, baik di dalam proses rekrutmen, mulai dari pengumuman advertisement lowongan pekerjaan, wawancara, proses rekrutmen, sampai kemudian pada ketika pegawai tersebut telah bekerja. Dan kemudian adanya non-discrimination policies. Tidak ada pembedaan gaji, tidak ada pembedaan jaminan sosial, asuransi, atau fasilitas-fasilitas lain. Nah, prinsip yang ketiga adalah ketika perusahaan itu menerapkan bahwa seluruh pegawai, baik laki-laki perempuan, itu aman, nyaman bekerja di perusahaan tersebut. Ya, ada asuransi kesehatan, keselamatan kerja, ada pembedaan toilet perempuan dan laki-laki untuk mengantisipasi terjadinya seksual harassment, ada mekanisme pengaduan apabila terjadi seksual harassment, ada hotline ke manajer tertentu apabila terjadi seksual harassment. Artinya perusahaan tersebut betul-betul 100% mencegah accidents atau kecelakaan-kecelakaan atau peristiwa-peristiwa akibat kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Ini adalah penerapan prinsip yang ketiga yang akhirnya kemudian bisa menciptakan lingkungan bisnis, lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan damai bagi seluruh pegawai, tidak hanya perempuan. Kemudian prinsip yang keempat itu adalah prinsip kesamaan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, ya, bahwa perusahaan itu membuka peluang bagi semua pegawai untuk dipromosikan, untuk mendapatkan pendidikan pelatihan. Nah, prinsip yang kelima adalah ketika perusahaan mencoba membangun mata rantai bisnis atau network atau rantai pasoknya, maka kriterianya adalah perusahaan tersebut harus tidak bereputasi
membedakan pegawai perempuan dan laki-laki. Jadi mulai perusahaan memiliki kriteria tersebut. Nah, karena male dominated world ya, perempuan maju itu hanya lewat proses afirmasi, maka ketika kita membangun rantai pasok ya harus mendapatkan diskriminasi positif. Perusahaan-perusahaan yang dipimpin perempuan yang menjadi bagian dari network atau mata rantai kita atau supply chain kita misalnya. Proses afirmasi atau pemberian diskriminasi positif pada perempuan ini sangat diperlukan karena fenomenanya adalah perempuan adalah korban utama dari bias gender tadi. Kemudian prinsip yang keenam adalah ketika perusahaan menerapkan atau menjalankan aktivitas pemberdayaan sosial dan mendedikasikan aktivitas tersebut untuk pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di komunitas tersebut. Ya, lagi-lagi karena tadi itu fenomenanya adalah perempuan yang sering mendapatkan diskriminasi negatif. Nah, yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya, sahabat-sahabat perempuan, bahwa perusahaan ketika menerapkan 7 prinsip atau 6 prinsip pemberdayaan perempuan ini pasti ingin kemudian upaya ini disosialisasikan, upaya ini disiarkan kepada publik ya. Maka prinsip ini juga mengenalkan prinsip pelaporan. Selain untuk peningkatan reputasi sosial perusahaan, kalau sebuah perusahaan melaporkan sesuatu, pastikan di dalamnya implicitly ada mekanisme monitoring, evaluasi. Supaya yang dilaporkan tidak itu-itu aja. Supaya ada kemajuan dari aktivitasnya. Nah, ini adalah manfaat dari prinsip yang ketujuh. Jadi sahabat-sahabat perempuan ada 7 prinsip yang dikenalkan oleh UN Women dan kami sangat senang sekali apabila nanti Anda semua ingin belajar lebih lanjut tentang penerapan prinsip pemberdayaan perempuan ini. Saya juga terapkan bagaimana prinsip pemberdayaan perempuan ini ditranslasikan ke dalam business policies yang akhirnya kemudian impact-nya atau keuntungan yang didapat oleh perusahaan itu menjadi sangat positif gitu ya. Ketika prinsip pertama diterapkan, ini akan meningkatkan brand image dan reputasi sosial perusahaan tersebut meningkat. Akhirnya perusahaan tersebut bisa merekrut talent-talent atau kandidat-kandidat pegawai yang memiliki talenta yang luar biasa karena kemudian dia merasa aman bekerja di perusahaan tersebut, aman, nyaman, damai gitu ya. Final goals-nya pasti at the end company's profit bisa meningkat karena Anda kemudian bisa mendapatkan pegawai-pegawai yang talented. Anda kemudian mendapatkan reputasi sosial yang luar biasa sehingga kemudian semua orang merasa bangga membeli produk Anda misalnya. Atau sebaliknya, kalau ternyata ada berita seksual harassment atau pelecehan seksual, pasti kemudian pandangan sosial terhadap perusahaan Anda kan menjadi negatif ya. Orang bisa saja memboikot pembelian produk Anda misalnya itu. Jadi itu begitu signifikan ternyata. Ya, termasuk kemudian equal opportunity, benefitnya juga begitu. Kemudian memberikan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, menghindari adanya kekerasan, tentu akhirnya melahirkan lingkungan kerja yang menstimulasi pegawai untuk jauh lebih produktif. Ketika kita merasa aman, nyaman, damai, merasa didukung oleh perusahaan, pasti kemudian pegawai kita juga akan semakin produktif kan. Kemudian juga kesempatan yang sama di bidang pendidikan dan pelatihan. Sama benefitnya, final goals yang didapat juga berakhir pada yang tangible atau keuntungan lebih tinggi bisa. Kemudian supply chain juga begitu. Ketika perusahaan menerapkan strategi pemasaran yang menunjukkan anti diskriminasi, yang menunjukkan keinginan tidak atau keinginan menghindari bias gender, pasti itu building trust.
Nah, trust itu adalah faktor utama untuk terjadinya hubungan bisnis yang sehat dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Akhirnya kemudian tangible tadi itu, profit perusahaan bisa cenderung meningkat akibat hal-hal yang kita sebelumnya remehkan atau bermakna intangible, tidak terukur secara moneter. Nah, pemberdayaan komunitas juga begitu, dan ada brand image secara sosial bagus. Kalau Anda menjual produk barang atau service, tentunya ini akan kemudian bermakna positif bagi kenaikan sales Anda. Yang ketujuh tadi soal pelaporan, ini juga signifikan karena Anda akan terus-menerus mengevaluasi, memonitor demi melaporkan pencapaian yang Anda peroleh dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, yang terakhir, testimoni. Jadi di Indonesia, maaf ini belum, 177 yang terbaru adalah yang sudah menandatangani pemberdayaan perempuan, kita sebut women works signatories, jadi penandatangan prinsip pemberdayaan perempuan. Di Indonesia sudah 177, di dunia sudah hampir 6.000 perusahaan yang berkomitmen untuk menjalankan prinsip pemberdayaan perempuan. Nah, testimoninya dari McKinsey jelas, 2.300 di wawancara, ternyata kemudian 1/3 dari perusahaan-perusahaan tersebut kemudian mengatakan bahwa sangat signifikan dalam peningkatan profitability-nya ketika sudah menerapkan prinsip pemberdayaan perempuan. Kemudian Deloitte juga melakukan penelitian bahwa ketika perempuan dilibatkan di dalam desain, diversifikasi produk, perusahaan memiliki lebih banyak keanekaragaman produk karena selera perempuan berbeda dengan selera laki-laki, dan keterlibatan kedua pihak memperkaya citra atau desain dari produk atau jasa perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, ini adalah testimoni juga dari CEO di Vietnam, CEO sebuah holding company, bahwa ketika menerapkan kesetaraan gender, perusahaan kemudian menerapkan sistem atau penyediaan fasilitas yang mendukung keselamatan, kesehatan, kenyamanan orang bekerja, maka itu kemudian akhirnya meningkat secara signifikan keuntungan bisnis. Nah, ini beberapa ilustrasi juga dari hasil research, ini pengakuan, testimoni yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan akan membawa perusahaan-perusahaan untuk bisa lebih mendefinisikan bagaimana potensi kekerasan seksual terjadi, bagaimana potensi diskriminasi negatif terhadap perempuan. Nah, dengan memahami itu, maka akan jauh lebih bisa mengantisipasi. Ini adalah hasil penelitian lain yang bicara lebih makro, gitu, dikatakan bahwa kalau Indonesia dalam setiap sektor bisnis yang menerapkan kesetaraan gender, maka akan ada kenaikan 135 billion US dollar, yaitu 135 miliar dolar US dollar, ya, miliar US dollar untuk PDB, produk domestik bruto atau GDP yang dimiliki oleh Indonesia di tahun 2025. Nah, itu sebabnya kenapa setara berdaya ini dilakukan. Kenapa UN Women bekerja keras untuk networking, menjalin jejaring, supaya kita bisa bekerja sama, berjabat tangan, bererat tangan untuk kemudian sama-sama menghapus bias gender, ketidaksetaraan gender, dan akhirnya kemudian perempuan mendapatkan kesempatan yang sama, tidak mendapatkan diskriminasi negatif. Demikian sahabat-sahabat perempuan, penjelasan dari saya yang mudah-mudahan ini akan memperkaya pemahaman Anda untuk kemudian Anda bisa keluar dari jeratan bias gender, atau kalau Anda pemilik perusahaan, Anda kemudian menyadari jangan sampai kemudian melakukan bias-bias yang tadi saya sebutkan. Terima kasih Mbak Vero atas waktunya.
Oke, terima kasih Ibu Popi. Sekarang teman-teman kita sudah masuk ke sesi Q&A. Saya sudah lihat ada beberapa, bahkan saya banyak ya pertanyaannya sudah masuk. Oke, saya bacakan dari atas dulu ya. Dari Kak Iftial Muslim Rahman. Halo Kak Popi, aku Iftial mau bertanya, jika dalam berbisnis kemudian perihal gender sangat dilihat, jadi bukan kinerja atau pencapaian alias kultur patriarki yang menyudutkan perempuan, apa yang harus kita lakukan? Karena banyak di luar sana perempuan dianggap buruk dan tidak bisa memimpin. Apakah kita yang harus mengganti lingkungan atau kita berusaha mengubah perspektif tersebut? Jadi harus mengubah, jika harus mengubah, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ya, bagus sekali nih pertanyaannya. Memang mengubah cara pandang sosial itu agak sulit karena ini kan bentukan internalisasi dari kecil kultural. Konon kan perubahan kultural, maka ketika Pak Jokowi mengatakan revolusi mental, banyak yang sinis karena tidak mungkin dilakukan dalam 5 atau 10 tahun. Tapi ini tips bagi Anda ya. Memang harus disadari male dominated world atau banyaknya bias gender terjadi. Perempuan memang di segala aspek. Saya misalnya di dunia pendidikan dan di dunia konsultasi. Ya, saya tidak hanya bekerja di UN Women yang memang pasti memberikan proses afirmasi perempuan bekerja, tapi saya juga bekerja di male dominated world ya. Saya akui bahwa saya harus bekerja 3 atau 4 kali lebih keras daripada sesama dosen atau ekonom laki-laki untuk kemudian menunjukkan kualifikasi dan keahlian saya. Jadi maksud saya gini, yang positifnya adalah fenomena diskriminasi negatif atau bias gender, kita seringkali dikucilkan. Itu kemudian to some extent bisa kemudian membangkitkan semangat kita untuk menunjukkan gitu, kita bisa, saya bisa. Nah ini mungkin kita bisa mulai lakukan gitu ke anak-anak kita, tidak hanya untuk perempuan tapi laki-laki. Juga ketika dilecehkan, dikucilkan, harusnya don't ever give up gitu. Jangan sampai kemudian menyerah, ya udahlah gitu, stres, bahkan kemudian tidak mau berteman gitu ya. Kita harus terus-menerus mengatakan bahwa pelecehan atau kemudian bullying ya tidak hanya soal diskriminasi tadi gitu ya. Nah, itu kemudian harus menyemangati kita keluar dari situ. Termasuk bias gender yang kita alami. Terus terang saya juga alami ya. Bayangkan artinya jangankan yang bekerja di dalam aktivitas bisnis atau kemudian yang less education gitu ya. Tapi di dunia, karena saya dosen, background saya S3, di dunia intelektual seperti saya pun saya alami. Bahkan ketika saya melamar menjadi dosen ekonomi UGM, saat itu kemudian ada banyak isu gitu ya. Dosen perempuan sulit diterima karena banyak sekali sebelumnya keluar karena ikut suami misalnya gitu. Padahal itu kan stereotype. Nah, kita harus menunjukkan di dalam wawancara, kita harus berjanji mengatakan bahwa kami akan loyal, kami tidak akan pindah. Padahal ya banyak juga dosen-dosen laki-laki ketika 2-3 tahun bekerja mendapatkan kesempatan lebih bagus. Saya kan di Jogja misalnya. Di Jakarta akhirnya keluar, tapi itu kan nggak dicatat gitu. Jadi memang poinnya adalah ikut di dalam kampanye ini, ikut dalam program Setara Berdaya, ikut dalam program-program pelatihan UN Women atau kampanye-kampanye, IG story Anda memuat kampanye positif untuk menghapus bias gender, itu iya. Tapi untuk diri Anda, menurut saya memang perempuan harus bekerja lebih ekstra untuk menunjukkan kualifikasinya, keahliannya, prestasinya. Proposal bisnisnya harus jauh lebih convincing. Kita harus knowledgeable untuk bisa membuat studi kelayakan yang menunjukkan bahwa usaha kita visible, bahwa orientasi kita agresif, orientasi kita adalah ekspansi usaha. Itu bisa dipelajari. Background saya kan ekonomi bisnis. Itu bisa dipelajari untuk membuat proposal bisnis yang convincing, yang reasonable, yang berbasis hitungan-hitungan yang bisa dipercaya, berbasis data.
Nah, itu satu-satunya. Kita tidak bisa mengubah konstruksi sosial misalnya karena itu perlu waktu, internalisasi dari kecil gitu. Tapi kita bisa menunjukkan, kita bisa punya kendali diri kita. Persiapan jauh lebih matang ketika presentasi. Persiapan jauh lebih matang ketika kita mau bernegosiasi dengan, misalnya kita kenal bahwa investor tersebut gitu ya cenderung melakukan pelecehan seksual. Kita ajak tim kita lebih banyak untuk saling melindungi, memproteksi tim dari usaha kita sehingga terhindar dari pelecehan seksual. Jadi antisipasi semacam itu memang harus terus ada di dalam kepala kita, jangan sampai lengah, tapi jangan sampai sedikit pun membuat kita terdiskriminasi secara negatif. Gitu. Oke, memanage waktu antara usaha dan keluarga. Nah, ini yang memang konsekuensi dari peran ganda. Makanya kenapa UN Women itu bekerja keras untuk membangun sebuah istilahnya enabling environment ya, lingkungan yang kondusif untuk adanya care economy atau aktivitas-aktivitas yang bisa membantu peran ibu di dalam pengasuhan. Apakah kemudian berbasis komunitas, pusat penitipan anak tersebut gitu ya. Karena sekarang solusinya adalah, ini saya ekonom ya, maaf nih kalau sangat kuantitatif gitu ya. Saya sering kemudian bicara di depan forum untuk menghitung, namanya mengkuantifikasi, memvaluasi atau membandingkan cost benefit analysis, membandingkan manfaat dan biaya. Karena begini, dan itu bukan hanya pengalaman pribadi tapi research ya. Ketika kemudian Anda memilih 100% menjadi ibu rumah tangga, itu mulia. Tapi sebetulnya ketika Anda bekerja pun, Anda mempedulikan quality time, maka Anda juga tidak akan lewat dari pendidikan anak ya. Jadi ada banyak riset yang menunjukkan perempuan yang memiliki karir atau wanita karir, perempuan karir itu jauh lebih bisa kemudian mendapatkan kepercayaan dari si anak gitu ya, untuk terus mendampingi anak tersebut sampai kuliah, sampai bekerja gitu, karena dia tahu bahwa ibunya kemudian juga melakukan aktivitas yang sama, ibunya juga bekerja, masuk di dunia yang sama, ibunya juga pengambil keputusan, ibunya juga berkiprah gitu ya, sehingga si anak juga kemudian menyadari bahwa dia bisa belajar terus pada ibunya ketika sudah bekerja atau ketika masih kuliah gitu. Akhirnya menimbulkan penghormatan yang cukup signifikan dari si anak gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan hubungan yang berkualitas gitu ya. Maka yakinlah gitu, kalau Anda berhitung lebih baik kemudian memiliki pekerja rumah tangga untuk ikut menjaga rumah dan anak Anda, sementara Anda bekerja sampai from 9 to 5, dari jam 9 sampai jam 5. Menurut saya itu pilihan yang paling rasional ketika kemudian ada banyak manfaat yang bisa Anda peroleh ketika Anda bekerja. Apalagi perekonomian sekarang makin menantang untuk keluarga yang hanya punya single income sources, sumber pendapatan yang hanya dari satu sumber. Kemendesakan kebutuhan ekonomi melahirkan tuntutan dual income. Jadi ibu bapak bekerja. Karena lagi-lagi kekerasan domestik, perceraian itu banyak sekali karena faktor ekonomi. Nah, artinya solusinya memang kalau tidak ada tempat penitipan anak, ya pekerjaan rumah tangga kalau menurut saya. Sehingga kemudian Anda dibantu oleh seseorang gitu, atau bahkan kalau memang Anda tinggal di Indonesia gampang sebetulnya, solusinya bisa tinggal di extended family, ada tante, ada om, ada keponakan yang bisa ikut menjaga gitu. Percayalah bahwa ketika Anda memanfaatkan waktu after working hours setelah jam 5 atau setelah jam 7 malam kalau Jakarta misalnya macet, Anda menemani sebelum tidur, menemani mengerjakan tugas, Sabtu Minggu Anda full,
Anda akan mendapatkan quality time yang jauh lebih bermakna untuk mendekatkan, meningkatkan bonding Anda pada anak Anda. Ini pengalaman saya. Saya ini punya 2 anak perempuan. Saya masih ingat ketika anak saya berusia 6 tahun dan 8 tahun, saya mendapatkan kesempatan sekolah S3 di Belanda. Suami saya baru saja kemudian mendapatkan posisi di UGM, ya, posisi pegawai negeri. Maka tidak bisa mendampingi saya. Saya memilih mengajak anak saya untuk menemani saya mengikuti pendidikan S3 di Belanda. Saya mengambil jurusan ilmu ekonomi yang kita tahu tidak mudah lah menyelesaikan itu, apalagi di jenjang S3. Tapi yang saya maknai adalah sampai sekarang kemudian anak-anak saya sekarang sudah bekerja dan satu masih kuliah, udah di tahun terakhir. Mereka kemudian masih sangat ingat belajar dari ibunya bahwa pendidikan itu penting, bahwa dekat dengan anak itu penting, ya, bonding. Karena sebelum tidur pasti saya ceritakan, saya bekerja di samping mereka yang sedang beristirahat selesai sekolah. Saya mengantar sepeda itu kan, Belanda itu kan naik sepeda, ya. Saya mengantarkan naik sepeda ke sekolahnya, kemudian saya ke kampus, jam 3 saya jemput, setelah jam 3 saya melanjutkan kerja saya, tapi ruang kerja saya itu di living room, sehingga saya masih mengamati anak-anak saya. Nah, mungkin saya bukan tipe yang punya konsentrasi tinggi untuk belajar, ya. Distraction anak itu malah membahagiakan saya. Jadi saya menjadi tidak terlalu kemudian fokus pada disertasi saya yang membuat saya stres. Kalau hanya itu saja, itu stres. Tapi ketika saya lagi pusing, saya melihat anak saya menyanyi, sudah bisa berbahasa Belanda, menyanyi-nyanyi berteriak-teriak dengan pakai bahasa Belanda, itu bahagia. Itu membuat saya tidak stres setelah saya dimarahi dosen pembimbing atau direview oleh dosen pembimbing, chapter 1, chapter 2 saya dicoleti habis gitu. Ketika saya pulang selesai, karena saya melihat anak-anak saya yang bergembira ria setelah selesai sekolah gitu. Memasak juga bagian dari intermezzo kehidupan. Jadi saya selalu memaknai ketika saya mengerjakan hal yang domestik, itu waktu saya untuk beristirahat dari kerja keras saya untuk menulis, untuk menyiapkan report, untuk menyelesaikan disertasi gitu. Ini yang membuat saya menjadi tidak stres karena kemudian ada relaxing activities. Nah, kegiatan-kegiatan domestik bisa dianggap sebagai sesuatu yang relaxing. Tentu ya ini harus dilatih time manajemennya, ya. Kalau kemudian Anda lakukan, Anda anggap itu pasti beneficial bagi anak Anda di masa mendatang, saya sangat yakin pilihan peran ganda itu bukan sesuatu yang berakibat buruk pada karir kita maupun pada kesehatan jiwa kita. Tapi memang harusnya ada solusi, yaitu penitipan anak, child care atau PAUD, ya sekarang sudah ada banyak di Indonesia. Anak usia 3 tahun atau 4 tahun sudah bisa disekolahkan. Kalau dari bayi sampai 3 tahun kita bisa mempekerjakan pekerja rumah tangga. Di Indonesia kan masih bisa terjangkau, ya. Ketika anak saya usia 6 tahun 8 tahun, di Belanda kan childcare mahal. Jadi pilihan saya adalah ya sekolah biasa. Setelah sekolah saya pulang saja menjagai mereka dari jam 3 itu, sambil kemudian menunggu mereka tidur jam 7 atau jam 8. Setelah itu saya bekerja kembali untuk disertasi saya gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin saya memilih beberapa pertanyaan, 2 pertanyaan lagi karena berhubung waktu sudah mau habis, ya, Bu. Oke, pertanyaan yang pertama. Ya, sebelumnya juga ada yang sudah saya jawab kayaknya, ya, dari penjelasan cerita saya. Oke, mungkin saya bertanya. Oke. Ini dari Rahelda Rumambi. Apakah UN Women telah mengembangkan tools untuk pengukuran atau indikator penerapan prinsip-prinsip women empowerment di perusahaan-perusahaan atau yayasan atau lembaga? Kalau ada, di mana kita bisa mempelajarinya atau membacanya? Ya,
pertanyaan yang bagus sekali. Kami sudah memiliki tools itu dan itu free, itu gratis. Anda bisa mengontak UN Women yang menjadi panitia di sini. Nanti kita akan berikan link bagaimana Anda melakukan self-assessment, bagaimana Anda lebih memahami prinsip pemberdayaan perempuan gitu. Tapi kalau saya sarankan lebih baik didahului dengan keinginan Anda untuk menjadi web signatory. Itu gratis, itu tidak dipungut bayaran, tapi ketika Anda menjadi penanda tangan untuk menjalankan prinsip pemberdayaan perempuan, tidak harus langsung 100%, tapi paling tidak Anda punya komitmen, keyakinan kuat untuk menjalankan itu semua, ya, sehingga kemudian Anda menandatangani web signatories dan Anda bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang kami adakan untuk pemberdayaan para penandatangan web, bagaimana menjalankan prinsip pemberdayaan perempuan tersebut dan bagaimana melakukan self-assessment. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Apakah kepemimpinan wanita yang berstatus belum atau tidak menikah atau single bisa dikategorikan bias gender juga? Karena sering saya temukan gaya kepemimpinan seseorang wanita dikaitkan juga dengan status pernikahan. Lalu bagaimana menyikapinya? Ya, itu tadi salah satu contoh yang bisa kita tampilkan, yaitu bagus ya. Jadi ada kriteria misalnya untuk bisa menduduki posisi atas gitu ya. Dalam wawancara selalu ditanya oleh mungkin pihak komisaris atau pimpinan tertinggi gitu ya, apakah sudah menikah atau kalaupun sudah, biasanya kemudian yang tidak dipilih adalah perempuan yang masih punya anak kecil, anak usia 1 sampai 15 tahun. Kalau sudah di atas 16 mungkin dianggap anaknya sudah mandiri atau yang baru menikah dan sebagainya. Itu bias gender. Nah, kalau Anda berada di posisi itu tadi saya bilang, don't give up. Memang harus kerja 2 kali untuk menunjukkan bahwa you can manage your family, you can manage your daughters, your children, your sons. Sehingga memang Anda harus jelaskan. Ketika Anda ditanya, kemudian Anda bilang, ya, I have 2 children, and the oldest, saya punya 2 anak, yang yang paling sulung adalah usia 4 tahun, bungsu adalah usia 2 tahun. Nah, itu kan udah ada biasanya bias gender. Anda harus menjelaskan, tetapi saya dan suami saya memiliki pembagian tugas yang jelas di mana kami berdua memiliki tanggung jawab yang sama di dalam membesarkan dan menjaga, sehingga bukan hanya menjadi tanggung jawab saya, tapi juga menjadi tanggung jawab suami. Terlebih lagi kami dibantu oleh keluarga saya dan suami untuk ikut menjagai anak, sehingga menurut saya anak-anak saya yang masih kecil tidak akan menghalangi alokasi waktu saya untuk lebih berkiprah di misalnya semacam itu. Jadi Anda langsung jelaskan saja how your family manage your children, manage to take care of your, bagaimana keluarga Anda mengelola, merawat anak gitu, suami istri pembagian tugas bagaimana, apa yang terjadi di dalam keluarga, bagaimana extended family mendampingi, tanpa ditanya Anda sudah bisa jelaskan itu. Jadi jelaskan saja secara otomatis, jangan nebak-nebak, aduh ini curiga, nggak usah banyak curiga, jelaskan saja. Kalaupun tidak ada kecurigaan itu nggak apa-apa. Itu kan free information. That's not secret information. Jelaskan saja bahwa sudah menjadi tradisi di keluarga suami, bapak atau laki-laki ikut mengasuh, ikut menjagai anak sakit. Jelaskan begitu untuk menepis bias, gender bias yang sangat mungkin dimiliki oleh interviewer Anda. Oke, terima kasih Mbak Vero, dan keep in touch. Anda bisa email saya untuk bertanya soal UN Women atau email Bu Tiwi. UN Women di sini kiprahnya artinya kontribusinya cukup besar di dalam setara berdaya. Kami sangat welcome apabila Anda ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang webs. Kita mungkin bisa setting up training yang khusus untuk webs atau antisipasi bias gender, karena saya sangat yakin
edukasi atau sosialisasi atau knowledge sharing semacam ini perlu kita banyak lakukan untuk lebih menyetarakan dan memberdayakan perempuan, setara berdaya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, Terima teman-teman. kasih. Terima kasih, materinya sangat bermanfaat. Oke, teman-teman. Selamat siang. Waktu kita sudah habis, yang belum terjawab jangan khawatir, teman-teman bisa tanyakan di sosial media kami di @think.women. Dan bagi teman-teman yang sudah bertanya, kami ucapkan terima kasih ya. Oke, selanjutnya sebelum mengakhiri webinar kita hari ini, saya ingin minta bantuan teman-teman nih sekali lagi untuk mengisi post survei terlebih dahulu. Linknya akan kami share di kolom chat. Silakan teman-teman bisa cek dan mohon bantuannya untuk mengisi. Saya kasih waktu 3 menit deh. Ya, sudah di-share di kolom chat. Silakan dilihat teman-teman. Buat teman-teman yang belum mengisi survei, masih ditunggu ya. Oke, mungkin sambil mengisi survei, saya mau mengingatkan kembali buat teman-teman, kita masih akan ada 2 kali webinar lagi ke depannya. Silakan nanti teman-teman bisa kunjungi media sosial kami, di Instagram kami di @think.women dan @unwomenid, karena di sana nanti akan kami update kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Oke, seperti yang sudah disampaikan juga di awal bahwa kami akan ada kegiatan offline workshop di 2 kota, yaitu Jakarta dan Lombok. Bagi teman-teman yang tertarik untuk ikut, silakan bergabung dengan mendaftarkan diri teman-teman melalui link yang akan kami share juga di sosial media kami. Oke. Dan untuk sertifikat akan bisa didapatkan di platform welearn.unwomen.org. Linknya akan saya share ya. Oke, teman-teman bisa cek di welearn.unwomen.org. Oke. Terima kasih buat yang sudah mengisi survei. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, kepada Ibu Poppy, Ibu Tiwi, dan juga teman-teman sekalian. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Selamat sore.